FPI adalah fakir peminta intelektual di bawah asuhan si Risi Kundruwo. Para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Risi Kundruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Dia juga sih, dia kan sedang menyebut Om Swastiastu. Kirain menghormatin agama istrinya, gak taunya dia yang Buddha. Dulu aja Ahok dicaci maki katanya nggak boleh memilih pemimpin kafir. Bahkan Pak Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah itu Pak Jokowi dianggap makar ketika itu? Enggak. Pak Jokowi mana Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah ya pasti turun. Kalau saya jadi Jokowi, saya akan berdiri di sini. Tapi nggak mungkin, gitu kan? Itulah yang saya katakan, Indonesia ini sakit, gak ada obatnya kecuali istana itu ditelan bumi likuifaksi. Nah, baru hilang. Pak Jokowi, kalau ada demo lagi, saya tunggu di sini, ngobrol di sini. Mau pahala sama saya di sini. Tapi kalau saya jadi polisinya, malu saya. Kalau saya jadi polisinya, tak buka seragam. Mundur dari polisi saya. Kalau ada orang non-muslim, orang kafir, menghina agama, menghina Allah, potong Omnibus Law, undang-undang cilaka. Kita akan melihat kalau memang Allah berkehendak, maka tidak lama waktunya kita akan melihat tumbangnya rezim ini di hadapan manusia. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah taala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando bersama-sama dengan barisan agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power, sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika tidak menghargai rakyatnya, apa yang harus kita lakukan? Ayo revolusi. Ayo revolusi. Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Beliau sangat ingin pulang. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, cet mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Pergi sendiri, pulangin gimana sih? Memangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok, kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, Bang? Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ada Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Kadrun. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir.
Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Saya rakyat NKRI, maju bersama Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang macam-macam dengan beliau, hadapi saya dulu. FPI adalah fakir peminta intelektual di bawah asuhan si Risi Kundruwo. Para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan resahkan Indonesia. Saya rakyat NKRI. Saya bukan orang Arab. Saya orang Bugis Makassar, keturunan India. Saya bukan buser. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan si Habib. Saya adalah umat muslim NU standar pabrik berstempelkan Allah Muhammad. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Risi Kundruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Kalian sudah keterlaluan. Aparat dibikin seperti anarkis. Sampai berdarah. Saya juga keluarga Polri dengan TNI tidak terima perlakuan itu. Hadapi saya dulu. Di mana kamu hadapi sama saya? Tidak usah macam-macam. Siapa yang di FPI yang jago-jago ilmunya, hadapi saya dulu. Ayo, di mana ketemu sama saya? Kalau kamu mati, mayat kau dikirim ke Natuna, disedekahkan sama ikan-ikan di sana. Tidak usah macam-macam. Jangan resahkan NKRI. Tidak usah main-main. Dan saya tidak perlu membahas tentang RUU Cipta Karya. Itu sudah ketetapan negara. Jangan ganggu ketentraman rakyat Indonesia. Saya tidak setuju.
Tidak usah macam-macam. Ujung-ujungnya berkoar-koar ke RUU, tapi ada maksudnya. Guru kau jadikan gaji, kasih dapat gaji pocoan, jadikan pocong. Bapak Jokowi itu adalah pemimpin kita. Dalam agama Islam beliau adalah Amir Sob yang harus kita bela. Apapun kata beliau kita harus dengarkan karena beliaulah sekarang adalah pemimpin kita. Tidak usah macam-macam. Beliau adalah Satrio Penele. Oke? Satrio Penele, ayo ketemu dengan saya. Kalian sudah anarkis. Saya lihat semua di medsos. Sampai polisi berdarah-berdarah kau bikin. Kurang ajar, brengsek kamu ya. Jangan main-main sekarang. Buktikan saja. Sudah sejak lama dulu, mulai 2014. Saya nantang sama kalian. Justru ada upaya-upaya yang sering dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menzolimi beliau. Seperti ingat pemasangan bendera ketika itu yang menyebabkan akhirnya Habib Rizik harus menjelaskan. Dan setelah dijelaskan oleh Habib Rizik kan buktinya beliau tidak ada masalah, beliau kembali lagi ke rumahnya. Itu contoh ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Habib Rizik dengan pihak Arab Saudi. Dan saya yakin betul dengan kalimat Pak Dubes Arab Saudi ketika itu bahwa persoalannya adalah persoalan dalam negeri, persoalan politik. Dan kalaupun ada persoalan hukum yang menimpa warga negara Indonesia di Arab Saudi, mestinya duta besarnya dong ikut campur. Duta besarnya yang ngurusin, karena kan tugas diplomat. Ini kelihatan diplomat cuek ketika ada persoalan dengan Habib Rizik, persoalan ini. Makanya kita kemarin mengatakan, sudahlah ini Pak Dubes, Pak Agus Maftu itu nggak layak jadi diplomat. Ini ada warga negara yang tidak ada persoalan hukum dengan Arab Saudi. Nggak ada persoalan hukum. Jadi logika berpikirnya, kalau pemerintah memang lewat Duta Besar Indonesia di Arab Saudi punya niat baik dari dulu, justru makanya kita mengatakan justru ini Pak Agus Maftu ini Pak Dubes salah satu variabel yang menghalangi kepulangan beliau ke tanah. Harus orang itu harus realistis, harus objektif. Yang ngomong revolusi itu dari dulu ada. Bahkan Pak Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah itu Pak Jokowi dianggap makar ketika itu? Enggak. Jadi pertama saya tegaskan, enggak boleh satu kebenaran itu didominasi oleh satu kelompok yang berkuasa. Pokoknya kalau enggak dari kami itu salah, yang benar dari kami. Pokoknya kalau hoax itu menurut kami, kalau menurut itu enggak boleh. Ingat, sehingga kata revolusi itu juga enggak boleh didiktatori oleh satu kelompok. Mesti tanya dulu dong, ketika Pak Jokowi ngomong revolusi mental, kan orang tanya maksudnya apa. Nah ketika kemudian keluar kalimat revolusi, ya tanyakan dulu. Dan Habib Rizik sudah mengatakan bahwa revolusi akhlak itu yang penting. Karena beliau Muslim, maka beliau ingin ada revolusi dari sudut pandang keyakinan beliau, bukan dari sudut pandang yang di luar agama Islam. Sehingga kita ingin akan ada sebuah perubahan menyeluruh atas tindakan kezoliman yang menimpa rakyat Indonesia melalui gerakan perbaikan yang damai, bersandarkan akhlakul karimah, serta konstitusi Indonesia dan hak asasi manusia. Dengarkan dulu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa meluasnya, menjalarnya berbagai warga negara asli Indonesia yang kemudian kita melihat sangat memprihatinkan, sementara dominasi kaum minoritas di minoritas begitu tinggi. Kemudian urusan korupsi yang luar biasa. Baik. Kemudian urusan penegakan hukum yang tidak kelar-kelar, yang kelihatan simpang tindih. Ini kepulangan beliau akan dikait-kaitkan dengan aspek hukum, dengan kriminal, dengan makar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin menghalangi kepulangan beliau, begitu kan. Kemudian kalau secara harfiah Bang Irfan, saya juga baca Kamus Besar Indonesia, itu kan arti revolusi perubahan yang cepat. Kalau kemudian pengertian revolusi yang Anda sampaikan tadi, berarti revolusi mental juga bahaya karena negatif. Itu justru Bang Irfan yang harus menjelaskan dong. Tetapi bagi kami, ini ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam negara yang kita cintai ini. Makanya butuh sebuah perubahan yang cepat agar yang tidak baik-baik ini cepat diselesaikan. Kan kalau ada penyakit ya bagusnya cepat diselesaikan. Jangan kemudian dibiarkan menjadi
buburang buat si pasien itu sendiri. Nah, kita akan lihat persoalan itu. Adapun kemudian mereka mengkait-kaitkan terhadap penista agama masih sangat dibiarkan, ya. Ada proses hukum yang kelihatan tumpul. Kemudian ada eksploitasi warga negara Indonesia asli dengan dibandingkan dengan kaum minoritas. Ya kan, ini ekonomi yang sekarang kita rasakan. Kemudian sudut politik yang kelihatannya harus dipaksakan oleh sebuah kekuasaan yang sedang berkuasa. Kalau tidak dari kelompoknya salah, harus ikut. Ini kan sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Dan muncul undang-undang yang rakyat menolaknya. Yang terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja kurang apa? Majelis Ulama Indonesia sudah menolak. MUI ya menolak, kemudian NU menolak, Muhammadiyah menolak, rakyat menolak, kemudian dipaksakan. Ini kan ada yang sedang tidak baik-baik saja. RUU HIP juga seperti itu, MUI menolak, ya kan, bukan kami, MUI menolak, ya kan. Kemudian elemen lain Muhammadiyah pun menolak, kemudian dipaksakan. Ini ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Ada apa dengan Indonesia? Nah, ini yang perlu kita menyelamatkan dengan revolusi akhlakul karimah. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, Imam Besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci, kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Lobby khususnya pihak-pihak terkait. Nah, kita minta supaya pemerintah Indonesia memulangkan Habib Rizik, anggota DPR sebagai perwakilan rakyat, mengurusi rakyat Indonesia. Ada rakyat Indonesia yang dicekal di Saudi Arabia, nggak boleh keluar, nggak boleh pulang ke negerinya. Ini ada apa? Nah, sedangkan yang kita tahu, pemerintah Saudi nggak pernah punya kepentingan dengan Habib Rizik. Cabut cekalnya, minta untuk cabut kembali cekalnya supaya bisa pulang. Kalau Habib Rizik saja masih bisa dikerjai seperti itu, bagaimana orang Indonesia yang lain yang di luar negeri? Ya, itu termasuk pembiaran, itu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi Habib Rizik itu dia dicekal bukan karena dia lari dalam hukum, bukan karena dia juga lari dalam urusan takut di penjara dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Nah, tapi yang beliau lihat di sini adalah bahwa perlakuan semena-mena, kemudian kriminalisasi
Sampai Habib Rizik itu dihujani berbagai macam tuduhan-tuduhan sampai 16 kasus. Diciptakan kasus sampai 16. Itu kasus-kasusnya aneh-aneh. Ya pokoknya dicari-cari, bahkan dibuatkan aneka macam kasus. Nah yang seperti ini tentunya ini kriminalisasi. Nah Habib Rizik tidak takut. Bukan orang yang mau dan beliau di sini nggak ini kok, beliau ada terus di sini. Begitu selesai pilkada selesai, alhamdulillah Ahoknya kalah. Nah, barulah Habib Rizik ini semakin diburu. Tapi juga wajib mencegah daripada kriminalisasi, kezoliman terhadap dirinya. Beliau nggak salah tapi dicari-cari kesalahan-kesalahan, chat mesum dan lain-lain. Semuanya adalah dalam rangka kriminalisasi. Nah, beliau kalau misalnya melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu, ya berarti nggak fair. Nah, beliau juga harus mencegah kezoliman, baik itu kezoliman kepada dirinya ataupun juga kezoliman kepada orang lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya untuk melanjutkan perjuangan, ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Nah, tapi muncul kejadian berikutnya, begitu Habib Rizik mau pulang, kok dicekal. Nah ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi kasus Habib Rizik ini bukan kasus hukum sama sekali. Ini adalah kasus politik. Karena Habib Rizik mampu bangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan. Khususnya dalam rangka menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok. Dan juga pelecehan terhadap agama dan juga kepada bangsa Indonesia. Dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok, yang mana Ahok itu ya kita sama paham dan sama mengerti bahwa agenda-agenda kepentingan Cina yang dijalankan oleh Ahok ini. Nah, Habib Rizik mampu untuk menggagalkan itu. 212 itu kurang lebih jutaan orang yang hadir itu. Kurang lebih 7 juta orang. Tapi ternyata reuni 212 itu dihadiri 2 kali lipatnya. Itu tandanya Habib Rizik semakin kuat pengaruhnya di dalam negeri walaupun dia tidak ada di sini. Itu semakin dicintai dan semakin didengar dan semakin ditaati. Ada Muldoko, juga Puan Maharani, ya. Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Cuman Anda ini harus tahu gitu. Dan nggak pantas lah, nggak pantas. Tidak profesional. Begitu juga ada Puan Maharani menyatakan pergi sendiri, pulang sendiri. Ini apa ini? Nah, jadi Habib Rizik itu tidak bisa keluar dari Saudi. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita.
Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau